Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Shalom jemaat JKI Jire, apa kabar pagi hari ini? Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri kita ya. Bangkit berdiri, kita kasih senyum yang terbaik buat kiri kanan kita. Mana senyumnya? Wis, cantik-cantik dan ganteng ya. Spesiali Pak Santoso Lubianti. Hati yang penuh syukur bukan saja merupakan kebajikan terbesar, melainkan merupakan induk dari segala kebajikan yang lain. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Permasalahan terbesar mengapa manusia sulit keluar dari permasalahan adalah karena tidak adanya rasa syukur, Bapak Ibu. Ketika kita mau menggantikan ratapan dan kekhawatiran dengan ucapan syukur, maka jawaban doa dan jalan keluar akan segera terlihat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami datang menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Itu semua karena kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa setiap kehidupan kami Kau yang rancangkan yang terbaik Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan menyembah Tuhan, bersyukur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Pribadi lepas pribadi, nyatakan kasih-Nya Tuhan dalam setiap kehidupan. Kami percaya Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita nyatakan lagi bersama-sama. Katakan Engkau kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Jauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Peduli hati kami yang hidup menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kekuatan-Mu. Kita sama-sama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak
di bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Mari kita kedua tamu katakan sejauh dari bumi harus karena kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami.
kehidupan kita. Amin. 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 Haleluya. Katakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan dan masuk kita. Amin. Baik bersama bagi Tuhan. Karena Dia kekuatan dan Tuhan bagi hidup kita.
percayamu kepada Tuhan, karena Ia akan menyertai, melindungi engkau. Amin saudara. Mari, kalau burung-burung di udara, Dia pelihara. Dia tidak bekerja, Dia tidak menua, tidak menabur, tetapi Tuhan memelihara dengan sempurna. Apalagi engkau dan saya, apalagi kita semua, umat kepunyaannya, Dia pasti akan memelihara dengan sempurna. Amin. Haleluya. Perhatikanlah bunga baru di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya,
hati setiap hati. Terlebih hamba-Mu yang sudah Kau kirim di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya hati-Mu, apa yang Kau mau, Kau sudah sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata, Amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara sekalian. Shalom. Saya tahu bahwa segala sesuatu tidak ada di dalam area kebetulan, tetapi ada dalam perencanaan dan kehendak Tuhan. Dan kami datang dari Jakarta, rencananya mau liburan. Ya udah deh, karena meninggalkan jemaat dalam pengembalaan, kita break dulu lah. Baru kali ini saya tinggalkan jemaat. Kira kami tidak ambil pelayanan. Kita pergilah untuk AOC ini bersama dengan teman-teman. Rencananya mau liburan doang. Tiba-tiba kemarin ditelepon, Bu, Pak, Pak itu bilang nggak bisa, kamu harus pelayanan. Jadi memang kalau jadi hamba Tuhan itu sembunyi malah dicari. Harusnya nggak usah sembunyi-sembunyi. Melayani Tuhan begitu. 27 tahun saya melayani Tuhan, selalu gerakannya begitu. Mau sembunyi dimanapun ditarik untuk melayani, harus sampai ke berkat. Adalah saya di JKI Jire. Sedang. Jire itu kan Allah yang menyediakan tepat pada waktunya. Jadi nggak usah diminta, berkat itu pasti Tuhan berikan. Tuhan tahu kebutuhan kita, Dia tidak tahu keinginan kita. Karena Dia pasti tahu memberikan secukup, yang tidak pernah berlebihan. Nah, hari ini saya datang dengan full tim. Luar biasa. Nah, kami ini bukan satu gereja, Pak, tapi kami ini satu pergaulan, Pak. Ini benar-benar udah kayak keluarga dan kami ini udah melekat. Nah, kalau tim ini semua mereka dari NDC nih. Ini pekerjaannya NDC juga, asal-asal NDC, tim intinya NDC. Nah, saya orang JKI ini, Pak. Tapi kita disatukan di dalam Kristus. Ya. Ya, saya ada bersama dengan mereka, jadi kalau saya kenalkan dulu ya, Pak. Itu siapa? Saya khotbah sampai jam berapa, Pak? Sampai besok ya, Bu ya. Jangan Bu, ada ibadah lagi jam 2 ya, Bu. Saya kenalkan dulu ya, saya datang dengan keluarga saya full tim, dan istri saya. Yola berdiri. Ini Ibu Yola, istri saya. Terus kami udah menikah berapa tahun ya? 16 ya, 16. Udah tahu sih Pak, kalau nggak sih selesai kita. 16 tahun saya nikah sama dia dan dikaruniai 2 orang putri. Yang pertama mau masuk college di SMA di Jakarta, itu berdiri Kalista Laura. Dan yang kedua nih paling bungsu mau masuk SMP. Adik Shalom berdiri ya? Adik Shalom, dia ke belakang. Ya. Yang paling bungsu mukanya kayak saya katanya. Nah, ada bersama dengan saya ada 2 keluarga besar juga di sini. Ada Pak Tri Kemas bersama dengan Ibu Foni berdiri dan kedua anaknya di belakang. Anaknya mana? Kesia mana? Kesia berdiri. Aston berdiri juga. Ya, oke. Nah, yang paling besar Pak mau kuliah di Aussie Pak. Nanti dia jadi jemaat di sini ya Pak ya. Dan nanti ada Pak Petrus Aman Negara. Terus yang kedua ada satu keluarga lagi, Pak Anton sama Ibu Ika, silakan berdiri dan anak-anaknya Alicia. Terus kemudian ada Jennifer berdiri. Udah sekaligus ke Rahel. Dani berdiri juga, Dani semua nih satu paket kita dari sini. Terus kita akan Melbourne nih, gitu ya, kita akan terbang ke Melbourne. Jadi ini memang benar kita keluarga besar, kita jalan-jalan begini. Anak kayak keluarga besar Pak ya. Keinginan orang tua dan anak selalu berbeda. Ya. Orang tua ke kanan, anak ke kiri. Kita ketemu di tengah-tengah selalu Pak gitu. Saya tadi udah bilang sama gembala Ibu Bapak Saudara sekalian tadi di mobil, Pak, saya nggak mau hanya khotbah Pak, tapi saya mau semua terlibat dalam pelayanan. Jadi hari ini rundown acaranya saya buat sendiri. Jadi yang pertama nanti kesaksian dari pelayan Tuhan, dan juga nanti yang anaknya rencana mau sekolah di Aussie juga. Nanti setelah saya khotbah, saya akan panggilkan mereka semua untuk kita nyanyi waktu Tuhan. Saya undang dulu Pak Tri Kemas untuk berikan kesaksian. Jangan lama-lama Tri, 1 jam aja. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Senang saya dapat melayani, memberikan kesaksian hari ini, tempat ini. Perkenalkan nama saya Tri Sasono Kimas. Saya sekarang juga sebagai pelayan Tuhan juga. Ya, nah
Kemarin dihubungi pas Pak Petra ngobrol akan ada pelayanan di sini, lalu Pak Pet bilang suruh saya kesaksian. Cuman ini kesaksian saya yang sudah berulang-ulang sih. Ya saya harap nggak tahu ada yang sudah mendengar apa belum. Jadi saya akan bersaksi hari ini bagaimana sebenarnya saya bisa menerima Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini terlahir dari keluarga yang agamanya dari agama yang berbeda lah. Yang agama yang berbeda, lalu saya dari kecil sampai besar saya dididik semua dengan seluruh ajaran agamanya. Saya tahu yang namanya Sai Baba, saya juga tahu yang namanya di dewa-dewa di Thailand, saya juga tahu. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, orang tua saya di daerah saya itu adalah kayak orang yang dituakan, sehingga kalau ke beberapa tempat ibadah, ini saya sebutin nggak apa-apa ya Pak ya? Beberapa tempat ibadah di sini semua Kristen kan ya. Takutnya ada yang tersinggung, saya nggak enak. Ke tempat beberapa ibadah ada kelenteng, Bapak Ibu pergi, mau wihara, mau Sai Baba, semua ada orang tua saya. Singkat cerita, saya kuliah, akhirnya saya ketemu seorang teman, dan teman saya ini selalu berbicara. Dia bilang, bro, lo harus percaya Yesus. Saya bilang, saya kenapa harus percaya Yesus? Saya bilang. Dia bilang, percaya dah, Yesus itu satu-satunya jalan dan juru selamat. Lalu saya bilang sama dia, kalau saya nggak mau gimana? Itu urusan lu, bukan urusan gua, kata dia. Tugas saya sebagai orang Kristen untuk menyampaikan saja bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Nggak mau percaya, ya silakan, saya tidak berdosa, yang berdosa kamu. Tambah marah saya. Saya bilang sama mereka, ini nggak salah, sama teman saya, ini nggak salah. Kok saya yang berdosa, kamu nggak? Ya tugas saya sudah bicara. Sisanya Roh Kudus yang bicara sama kamu. Terserah kamu mau percaya apa tidak. Ya, singkat cerita debat terus, setiap ketemu sekali, 2 kali, 3 kali saya berdebat. Akhirnya saya udah nggak mau berdebat lagi, dan dia pernah bicara sama saya, ingat kalau ada masalah yang berat, lu ngomong aja dalam nama Yesus. Oke, saya bilang terserah, whatever lu mau ngomong apa terserah, orang saya agamanya berbeda. Nah, singkat ceritanya lagi, saya pacaran sama istri saya. Keluarga dia lebih hebat lagi, Bapak Ibu. Dia keluarganya mau dibilang nggak percaya Tuhan juga ya, tapi semua yang nggak dukun lah segala macam, orang tuanya percaya. Dan sampai suatu hari saya pacaran, dan setiap hari Kamis di rumah dia itu harus bakar menyan. Kalau nggak bakar menyan, pasti ada yang kesurupan. Selalu tuh, kalau nggak bakar menyan pasti kesurupan. Nah, itu pertama kali saya bisa terima Yesus. Saya pacaran sama dia. Saya pacaran di rumahnya, di teras depan rumahnya. Rumahnya bentuknya ruko, tapi di depannya ada balkon, ada kursi selonjor tidur panjang. Dia tiduran begini, saya duduk, kepalanya di sana, kakinya di sini, ngobrol lah sama saya. Saya bilang kalau kita suatu hari nikah, kita nggak bisa kayak begini nih di rumah orang tua lu nih, harus kayak saya. Kita beli satu patung, kita taruh, kita doakan. Saya termasuk orang yang taat loh Bapak Ibu. Setiap hari itu saya selalu berdoa, selalu, nggak bangun pagi saya berdoa, malam saya berdoa. Nah, pas lagi pacaran ngomong itu hari Kamis. Orang tuanya mau pergi, sama papanya waktu itu saya panggil om dan tante, dia mau pergi, sedang oke, kita duduk di depan pacarannya. Dia ngomong nggak bisa, kalau sampai hari Kamis itu tidak bakar menyan, pasti ada yang kesurupan. Saya bilang, lu percaya begitu? Tuhan kita lebih hebat. Saya bilang, ngapain lu percaya begitu? Mendadak dia tunjuk saya begini, kan ini tidur nih, dia tunjuk begini, matanya merah. Matanya benar-benar merah. Di situ saya bingung, saya pikir dia mau ribut. Namanya pacaran kan. Orang saya cuma ngomong begitu, ngapain sih harus berantem? Udah, pas saya turunin tangannya dia begini lagi, turunin dia begini lagi. Ini kesurupan nih dalam diri saya. Karena ini pertama kali saya lihat orang kesurupan nih, ya dia ini. Karena saya ini sebenarnya penakut, Bapak Ibu semuanya. Saya ini penakut, begitu dia begini, wah kesurupan nih, matanya merah. Saya ingat nih, wah di kantong saya penuh jimat, karena dari agama yang berbeda saya keluarin. Kalau Bapak Ibu dari agama yang sama, ada dari kelenteng. Dia lagi begini, saya kasih nih ditempel. Dia cuma begini, dilihat dilempar, dia tunjuk lagi. Sai Baba, saya keluarin. Sai Baba itu karena orang tua saya dekat.
Dan anti saya sering ke India, jadi dia sering kasih keluar dari tangannya langsung, khusus. Karena orang tua saya juga salah satu pengurus utama lah di daerah saya. Dia kasih lempengannya, saya kasih, sama dia begini, dilempar, dia tunjuk lagi. Wah, dalam hati saya mati nih, wah. Apalagi nih, saya bapak punya wibuti. Kalau tahu wibuti yang keluar dari tangan, dia taruh di sini terus. Nah, saya keluarkan juga wibutinya. Saya taruh dia begini, dia tunjuk lagi. Ini nggak bohong nih Bapak Ibu. Ini Tuhan tahu saya nggak mungkin bersaksi bohong. Lalu saya panggil adiknya. Saya bilang, kamu tahu Koko punya kalung dari Thailand? Kalung itu dulu dipakai sama sepupu saya waktu dia pernah jauh sekali kesurupan, katanya sampai dukunnya mau muntah lah segala macam. Kakek saya masih hidup, dia keluarkan ini, dia bilang kasih, dan sembuh orang itu. Sepupu saya itu sembuh. Lalu karena saya penakut, kalung itu diberikan ke saya. Saya pegang, dan saya ambil kalungnya, saya kasih dia pegang. Kalungnya ada 3. Kalau orang Chinese tahu ada kambing dewa tutup mata, dewa apa dari Thailand, dia begini, dibuang juga Bapak Ibu. Dia tunjuk lagi dan keras tunjukannya. Nah, saya itu sudah kepepet Bapak Ibu. Semua udah nggak ada. Saya lagi mikir apa ya. Oh, teman saya ada ngomong dalam nama Yesus. Saya nggak percaya. Saya ngomongnya kecil banget. Saya cuma ngomong dalam nama Yesus. Dari sini sampai situ terbang melanting. Saya kaget. Ini gila nih. Ini apa nih bisa melanting begini? Dia jerit kesakitan. Akhirnya kita mau angkat sama adik-adiknya. Adiknya telepon papi maminya. Kita angkat berat sekali. Katanya angkat ke kamar, jangan di kamar gelap, ruang tamu aja, taruh di ruang tamu. Nah, lalu saya berpikir, apa ya, kok saya tadi bilang dalam nama Yesus bisa nih, dia lagi kesakitan. Sekali lagi lah, saya bilang dalam nama Yesus. Dia sakitnya lebih kenceng lagi, jeritnya gitu. Nggak mau kalah dong, dalam nama Yesus lebih kenceng lagi, dia lebih kenceng lagi. Wah, ini mau ngajak jerit-jeritan nih, yang ketiga dalam nama Yesus. Sadar deh, begitu sadar, dia tanya kenapa? Saya bilang nggak ada apa-apa, tapi saya harus pulang nih. Saya bilang harus pulang. Lu pernah punya lagu sekolah minggu nggak? Kata dia. Punya. Lu setel ya? Karena di otak saya kan agama sebelumnya kalau dengar lagu-lagu kan setan itu takut. Lu putar ya, lu dengar ya. Langsung saya pulang. Nah disitulah saya lagi berpikir, kok Tuhan saya nggak ada ya? Saya telepon teman saya. Saya panggil, bro, ini ada kejadian begini. Dia sih bukan orang yang taat, tapi dia kalau dengan Kristen tuh nggak pernah libur lah. Gereja tuh mau banjir, mau badai datang deh. Karena pernah banjir di gereja kita, dia hadir, yang lain nggak ada, dia ada. Saya juga bingung, lu ngapain lu? Oh, gua hari Minggu bro katanya. Oke, dia datang, dia ngomong, bro, hati-hati lu, tuh setan datang ke kosan lu. Waduh, tambah takut ya. Jadi gimana bro? Gua ke tempat lu kata dia. Dia ke tempat saya, dia berdoa lah. Nah di situ saya mengenal Tuhan, dia berdoa, Tuhan tutup bungkus gini-gini, dipegang tuh kaca, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kata dia, supaya nggak ada. Nah singkat cerita di situ saya belajar mengenal kemana Tuhan saya. Saya mulai ke gereja, saya mulai lihat. Singkat cerita lagi Bapak Ibu, saya begitu sudah ke gereja, sudah tahu, saya ke rumah istri saya juga sama ya teman saya. Begitu masuk agak dalam nama Yesus, pokoknya semua dalam nama Yesus. Saya sikat semua, karena saya nggak tahu kan, takut kan. Tiap kali kayaknya ada yang lihat. Nah, sampai mbaknya cerita, mbaknya dia tuh yang bisa ngelihat. Mbaknya lagi duduk begini, bisa mendadak geser begini, dia lihat sebelah situ. Nah lu lihat apa lu? Satu hari mbaknya pernah lagi mandi, pingsan seminggu. Dokter bilang nggak ada sakit apa-apa, pingsan. Akhirnya dukun datang, katanya ketempelan. Begitu dia bangun dia ngomong, iya ada yang manggil nama. Begitu dinoleh nggak ada kepala, pingsan dia seminggu. Suatu hari akhirnya saya nikah. Kita nikah, kita ke gereja, saya masih awal-awal dan saya tanya sama mbaknya. Pas maminya suruh kirim makanan ke rumah, saya tanya, kamu tahu nggak? Itu di rumah tuh banyak hantunya ya. Banyak kok kata dia, dan hantunya itu benci banget sama Koko. Kok benci sama saya ya, saya kira karena Koko suka gangguin katanya. Gangguin apa? Di situ saya mikir, oh iya ya,
Apa gara-gara saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dan dikit-dikit manggil Tuhan. Jadi dia kesel mungkin. Nah disitulah saya baru tahu, oh kuasa Tuhan Yesus. Tapi disitulah titik pertobatan saya. Akhirnya dari situ saya bertobat, sama istri bertobat, dan saya bawalah orang tua saya juga bertobat, kakak adik saya juga sudah terima Yesus. Tinggal satu orang, tapi satu orang ini koko saya, tapi seluruh keluarga, anak-anak dan cucu semua Kristen. Tinggal koko saya yang belum, tapi ya dia selalu saya doakan. Sama maminya dia, satu orang yang belum. Sisanya adik-adiknya juga sudah terima Yesus. Dan sampai detik hari ini saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk bisa melayani di gereja lokal juga. Dan bagi saya Yesus itu luar biasa. Ya. Masih banyak kesaksian-kesaksian saya bagaimana saya bisa dipulihkan dan segala hal, tapi nggak habis nih. Nanti waktunya habis, Pak Petra nggak khotbah lagi. Oke, itu dulu sekian dari saya, Bapak Ibu. Semoga memberkati kita semua bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Ya, terima kasih, shalom. Thank you Tri, berkati Tri ya. Kuasa Tuhan ada ya. Sekali lagi kita berdoa ya. Bapak terima kasih untuk hari ini kami satu sukacita. Kami ada dalam gereja ini, dalam pengembalaan ini. Pak Petrus bersama dengan Ibu dan seluruh semua pelayan Tuhan yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami, hamba dikuduskan, kami semua dikuduskan, supaya ketika topik firman ini disampaikan, kami bisa berdiskusi dengan baik, dan kami tahu firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan firman itu tumbuh kuat dalam hati kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Temanya menarik Pak, the power of agreement. Memang tema ini Pak Petrus kasih tahu saya, kalau Bapak sebagai pembicara punya diberikan hikmat yang lain, boleh. Tapi ini menarik Pak, karena kuasa dari sebuah kesepakatan itu tidak bisa kesepakatan itu berjalan hanya satu orang. Harus ada dua. Lalu juga bersepakat. Biasanya bersepakat itu atas dasar kita semuanya equal. Kita tidak boleh merasa bahwa kepentingan saya diakomodir oleh dia dan dia tidak diakomodir oleh kita. Apalagi dalam sebuah pernikahan, kita nggak bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Manusia ini cenderung tiap hari berubah. Tambah usia, tambah dahsyat dan ajaib. Perilakunya macam-macam aja gitu loh. Orang bilang, Pak kalau nikah 20-an tahun aman. Pak tunggu dulu. Ini cerita beda Pak. Puluhan tahun itu bisa aman kalau punya pemikiran yang sama. Kalau tidak, dia mempertahankan karena dia tahu tidak mungkin ada divorce, tidak mungkin ada perceraian, dipertahankan tapi suasana pernikahannya sudah seperti neraka. Ada orang begitu Pak. Statusnya suami istri, tapi sudah tidak ada lagi rasa cinta. Tapi ada orang yang sekarang dimanapun, di belahan dunia manapun, tanpa ada relationship yang mengikat, tapi ada rasa cinta. Maka banyak sekali anak-anak muda di Indonesia juga begitu. Pak boleh nggak Pak, saya menikah, tapi hanya pemberkatan, tidak perlu tinggal satu rumah. Waktu saat kangennya kita datang, karena kalau dia tinggal satu rumah, pasti tingkat konfliknya tinggi. Orang kalau masih pacaran, semuanya tuh masih bisa tertata dengan baik. Kalau udah nikah, wah ajaib. Suasana beda. Kalau masih pacaran, dia masih jaga karena dia belum merasa memiliki. Tapi kalau udah menikah, diikat, kan covenant, ada covenant di dalamnya, mengikat. Dia ngatur kita, dia kuatin kita, semua diatur. Kita kan dibelenggu dengan sebuah komitmen. Nah kita dengan Kristus juga begitu Pak. Jadi itu kasih tahu. Kayak benar-benar dibateraikan, diikat, biar nggak bisa. Nah kalau udah diikat begitu, lari kemanapun nggak bisa. Itu kan bahasa konyol kan. Padahal dia belum percaya kepada Kristus, tapi bahasanya muncul. Ingat kata temanmu, kalau ngomong Yesus pasti kuasa lepas. Dan ya, Alkitab tuh bilang, Yesus bilang begini, nggak apa-apa kamu nggak usah ributin mereka. Mereka ngomong apapun nggak apa-apa. Yesus bilang apa? Yang penting Injil ini disampaikan di mana-mana. Tapi Yesus mereka usir setan pakai namamu. Tapi mereka tidak percaya kepada kamu, it's okay, nggak apa-apa.
Biar mereka ini pakai nama saya, Injil disampaikan. Tapi yang bersyukurnya apa? Yesus bilang apa? Yang paling penting kata dia adalah apa? Ketika Injil disampaikan, banyak orang bertobat. Maka orang yang menyampaikan, yang tidak percaya kepada Kristus, tapi punya kuasa, karena namanya punya kuasa, maka orang itu bisa dibuang. Tapi puji Tuhan, dia jadi hamba Tuhan sekarang. Dia melayani Tuhan, jadi bonusnya 2 kali. Udah lo tuh, masuk surga lo. Jadi jangan kaget kalau orang di luar sana nggak percaya Yesus, ngomong Yesus ada kuasa. Bukan mulutnya punya kuasa, namanya punya kuasa. Apalagi lahir dari mulut yang punya kuasa. Pasti dimanapun kita berkata punya kuasa. Ada beberapa hal ya. The power of agreement ini ada 4 poin yang saya sampaikan. Mau sampaikan Kisah Rasul pasal yang kedua, yuk coba yuk. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Pak Petrus, tadinya saya nggak mau khotbah ini loh Pak. Yang tahu tim multimedia tuh. Tadi saya nyampe saya bilang saya khotbah ya Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Lagi duduk di sini, muncul ayat ini, saya ke toilet sebentar, mampir lagi. Berubah ya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Karena kadang-kadang Tuhan kasih kita sense yang berbeda, kita rasa itu subjektivitas saya, tetapi saya rasa itu penting. Oke, penting ya, kita baca ayat 41 ke the point. 1, 2, 3, ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis pada hari itu jumlah mereka bertambah. Ini menarik nih Pak Bu, lihat ya. Kita mau bilang the power of agreement ya, jadi kesepakatan dari kuasa dari sebuah kesepakatan. Orang-orang yang menerima perkataannya baru minta dibaptis. Artinya, nggak mungkin mereka minta dibaptis kalau nggak menerima perkataan. Nah, perkataannya apa? Firman Tuhan. Petrus berkhotbah. Petrus bilang begini, hei, ingat ya, Yesus yang kamu salibkan itu adalah dia juru selamat. Orang-orang pada bilang. Jadi apa yang harus kami lakukan? Maka Petrus bilang, minta dirimu dibaptis. Maka mereka itu minta dibaptis, dasarnya adalah apa? Mengerti firman. Dan firman itu berkuasa dalam diri dia. Nah, semua yang hadir dalam rohani ini, Pak, Bu, jangan ajarkan anak kita tentang nilai emosi kita, psikologi ke dia. Ajarkan dia tentang nilai rohani. Kalau kita ajarkan dia tentang nilai rohani, ada firman yang kita tabur dari kecil. Saya sampaikan, firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Tadi saya pas masuk lihat ada anak-anak di luar, diajak ngomong nih anak-anak dengerin firman. Kalau benih ada, nggak mungkin hilang. Nanti waktu ada saat dia krisis dalam kehidupan dia, firman yang pernah dia dengar di JKI Zire, firman itu perlahan Roh Kudus masuk, firman itu jadi hidup. Firman itu hidup. Jadi orang itu bisa sampai dengan kuasa itu ada kesepakatan. Harus ada di dalam 2 pribadi yang sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Amin kan? Cari mantu yang takut Tuhan. Jangan yang kaya takut Tuhan. Tapi kalau dia miskin susah juga. Karena orang takut Tuhan pasti dia mau kerja keras. Tadi Pak Petrus bilang, ayo Pak Petra, anaknya sekolah di sini aja Pak. Pasti kalau sekolah di sini anaknya bergerak dikit cari duit, kerja. Nanti Bapak nggak dipeduliin, apanya? Uang Bapak. Nah, di sini bergerak pasti duit. Mau ini bergerak duit, apa duit? Dapat berkat Pak. Ini deh sederhana. Saya jadi anak saya takut Tuhan, cari yang takut Tuhan. Cari takut Tuhan itu susah langkah sekarang. Orang yang takut Tuhan itu apa sih artinya? Orang yang takut Tuhan itu bukan hidup kudus kan? Orang yang takut Tuhan itu dia punya tanggung jawab dengan Tuhan dan sesama. Orang kalau sama-sama takut Tuhan ngobrolnya nyambung. Lihat ya, kita kayak bergaul nih. Saya ini bergaul udah lama nih Pak. Jadi Yesus belum datang kita udah bergaul nih. Kita ngobrol sama mereka. Kalau kita sama-sama takut Tuhan, kita omongannya tuh nggak ada yang cepat tersinggung. Ngomong dikit bercanda, ya udahlah, kalau dia lah.
Kalau kita semua bergaul dalam gereja ini, semua sama-sama takut Tuhan. Cincai itu menjadi poin kita hari ini. Jangan baperan gitu. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Apa sih? Model-model gaya-gaya kita tuh orang Asia model gitu, dikit-dikit baperan, dikit-dikit baperan. Kenapa sih pakai perasaan dulu? Kenapa? Bukan masalah baperan. Ada masalah di dalam diri dia belum beres. Jadi kadang-kadang begini ya Pak, Bu. Kalau suami istri itu ribut biasa Pak. Kalau sampai kepahitan dengan pasangannya, bukan karena pasangannya dia kepahitan, karena dia punya background masa lalu dia belum tuntas. Background keluarganya kepahitan. Ini saya cerita sama istri saya. Saya pertama kali kenal dia. Pertama yang saya tanya sama dia apa? Coba ceritakan dong pertobatanmu apa? Sebelum saya suka sama dia nih Pak, saya tanya pertobatannya supaya jelas. Oh dia cerita sama saya. Saya waktu itu kenal Yesus begini. Ceritanya udah mau menangis Pak. Dia punya pengalaman manis dengan Tuhan. Udah, di hati saya cocok jadi istri. Kalau dasarnya dia takut Tuhan, saya takut Tuhan. Di bawah susah pun seneng. Di bawah happy pun seneng banget. Dasarnya takut Tuhan dulu. Kalau dia takut Tuhan itu ngomongnya DNA-nya sama, frekuensinya sama. Kalau ada Roh Kudus dalam hati dia, ada Roh Kudus dalam hati saya, kita ngobrol tuh bisa nyambung gitu loh. Baru ada benar the power of agreement itu di situ. Jangan harap saudara, kalau ada kesepakatan itu punya kuasa. Kalau di antara kita nggak punya satu roh yang sama, frekuensi yang sama, DNA yang sama, jangan harap ada kuasa di dalam sebuah kesepakatan. Pak, saya single parents Pak, sama anakku ngobrol kita. Ada spirit yang sama, ada satu roh, kita ngobrolnya bisa nyambung. Ya sekarang nih saya ngomong gini kan, satu roh nih. Ya kan, ngobrol nyambung Pak Petrus. Abang lu antara ngerti kan saya nggak tahu Pak ya. Pokoknya menikmati kebaikan Tuhan kan hari ini kan. Ada amin nggak? Pak Bu, kalau kita tidak ada Roh Kudus, nggak mungkin mau datang ke sini. Ya iya kan, saya kata nih, ikut Tuhan tuh begitu kok. Nggak bisa lu ikut gua. Kalau nggak terpancing nggak bisa. Makanya tadi temannya Tri, ya kan, banjir pun datang. Mungkin dulu dia poster kali Tri. Lu bener kan? Nggak ada ya apa? Ada orang yang kayak gitu tuh. Benar-benar wah pokoknya militansinya luar biasa. Ingat ya Pak, kalau kita semua yang hadir dalam ruangan ini, kita sepakat adalah orang-orang yang takut Tuhan. Saya yakin gereja ini diberkati Tuhan. Ada amin? Jadi kita santai, kita menikmati. Jadi orang tuh dibaptis seneng ya Pak ya. Kadang-kadang udah deh Pak baptis. Kita nggak bisa baptis orang begitu. Ngapain baptis orang? Baptis itu kan declare dia dengan Tuhan. Harus ada agreement di dalamnya. Kalau nggak repot kita semua yang hadir dalam ruangan ini. Dasarnya adalah mereka kenapa dibaptis? Karena mereka dengar firman Tuhan. Itu berarti firman Tuhan itu powerful. Firman itu punya kuasa. Yang setuju katakan. Ayat 42 ya kita baca. 42a kita baca ya. 42a. 1, 2, 3 ya. Mereka bertekun. Stop. Mereka bertekun dalam apa? Ini untuk membentuk the power of agreement. Yaitu apa? Yang pertama, orang itu semua harus mengalami Tuhan. Yang kedua, orang kalau sudah mengalami Tuhan, saya kasih tahu ya, suka dengan pengajaran. Alkitab itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Contoh, kalau bicara dosa, khotbah bicara tentang dosa, harus bicara pengampunan. Kalau bicara tentang berkat, harus bicara juga tentang suffering. Jangan bicara suffering tanpa berkat. Jangan bicara dosa tanpa pengampunan. Tidak mungkin. Kalau di mana ada dosa, harus bicara ada pengampunan. Di sini ada berkat, di sini juga harus ada penderitaan. Ada saatnya kita bicara padang berumput hijau, tapi ajar mereka juga, kalaupun aku masuk dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ngomongnya enak jadinya. Ya, kita suami istri, ingat ya, kita susah-susah bareng, senang-senang bareng. Ada saatnya air mata, ada kan Pak? Rumah tangga di sini nggak ada yang nggak pernah keluar air mata. Ada lah. Air mata ada, tapi ujungnya ada sorak-sorak. Tapi kalau nangis terus, itu berarti ada mental issue.
Kalau ketawa terus pasti ada mental isu. Tuh keluarga tiap hari ketemu ketawa, buru-buru lu bawa dia ke rumah sakit tuh. Itu ada mental isu tuh. Keluarga itu hanya dua kok. 3 nih masalahnya. Trust issue, mental issue, financial issue. 3 aja. Kalau trust issue-nya nggak ada, kita ada kesepakatan. Financial issue nggak ada, mental issue nggak ada, peranannya lebih baik kita ke depan. Semua yang hadir dalam ruangan ini, tidak ada satupun yang hadir dalam ruangan ini yang hanya mau terima berkat tanpa sebuah penderitaan. Jangan hanya bicara tentang pengampunan tanpa kesalahan. Jadi kalau lihat pasanganmu salah, lupain aja. Maka tadi saya bilang apa? Untuk saling mengerti nggak bisa. Saling apa? Menyesuaikan. Ya udah 16 tahun nikah kan? Sesuaikan lah. Saya sama istri saya punya latar belakang beda. Yola ini lahir dari satu keluarga, papanya dominan, keras sama mamanya. Mamanya ini pendiam, nggak bisa ngelawan papanya, dihajar. Jadi dia masih kecil ini, dia lihat papanya begitu sama mamanya, di pikiran dia, kelak gue dapat laki, kalau model kayak gini gue hajar, kata dia. Jadi muncul, ada mental isu kan, di hati dia. Nah saya ini keluarga, papa mama itu punya anak 5 orang laki-laki. Mama saya itu sanguin kolerik pak, kolerik dia, sanguin kolerik dia. Mama saya itu sanguin kolerik. Apa-apa kalau dia ngomong tuh Tuhan Allah yang ngomong. Papa saya itu flekmatik. Papa saya itu flekmatik pak. Pohon rubuh pun anak masuk penjara gara-gara ribut pakai narkoba. Itu pak, lihat Oki masuk penjara tuh gara-gara narkoba. Dia gini, oh nanti juga keluar gitu. Kalau mama nggak bisa begitu, dengar polisi datang, oh itu anak saya, mama begitu, sanguin, kolerik, itu anak saya. Siapa yang masukin anak saya, ribut sama saya, itu mama tuh. Jadi mama tuh, dia ngomong sama suaminya kan, papa saya kan suaminya dia kan. Namanya David pak, papa saya namanya David, dipanggil sama mama tuh kalau gitu, Dai. Disingkat, dia nggak mau panggil full name, agak aneh, Dai. Kamu tinggal di rumahnya, biar saya urus ke polisi. Dia lebih galak daripada polisi. Dia datang, anak saya nggak boleh masuk penjara keluar. Oh iya, bisa dikeluarin begitu dulu. Tahun 89, 90, 88, 89. Mungkin dia mau pakai power kali ya. Karena waktu itu kan dia tuh sekretaris Menteri Kesehatan ya Pak. Dipromosikan jadi menteri kan. Jadi dia datang ke saya, Pak, nggak keluar, nggak bisa keluar. Gue nggak mau, harus keluar. Jadi bawa keluar. Oh ya, udah bawa keluar. Mama tuh sanguin, kolerik. Jadi kita dari kecil lihat mama begini, di hati saya, gue gak mau punya bini kayak gitu. Mental isu. Kalau saya punya bini kayak gini, sih gue ribet punya nih. Jadi kalau saya kenal sama seorang wanita, dia ngomongnya lebih dominan dari saya. Nggak mungkin gue pacarin loh. Nah dapat dia, diem. Diajak ngomong gak pernah ngomong. Wah kayak gini gue begoin gampang ya. Ini saya lihat kan beda usia 10 tahun Pak saya sama dia. Dia lebih muda, tapi sekarang muka kita sama kan. Saya yang turun ke bawah, dia tetap di situ. Beda 10 tahun sama dia. Jadi waktu nikah kita udah punya mental isu. Dia punya mental isu terhadap saya, kita juga dia semua udah punya mental isu Pak. Jadi waktu nikah saya ngomong kenceng dikit, dia lawan, diam. Lu pacaran nggak begini ya? Dia kamu nggak bisa gitu. Kok jadi dia begitu? Karena dia begitu di hati saya, lu juga diam. Lu udah kayak mama gua dalam hati saya. Mungkin di hati dia, lu kayak bapak gua lo. Kalau kita nggak tahu Pak penyakitnya, kita nggak bisa selesai Pak. Siapa yang bisa layani saya sebagai hamba Tuhan pendeta? Worship leader. Saya mau nikahin dia karena dia worship leader kan. Kelak dia WL, gue khotbah. Mungkin dia juga pikir gitu. Saya WL, dia khotbah. Jadi waktu ribut, gue nyesel nikah sama pendeta, gue juga nyesel nikah sama WL. Gue bilang gitu. Jadi kita ada mental isu. Siapa yang konseling kita? Kita. Yol, lu pindah ke B, gue pindah ke B. Lu A, gue C. Lu pindah ke B, gue pindah ke B.
Sangkal diri, gue sangkal diri. Kita pendudukan diri. Kita buat new chapter. Chapter yang baru. Konseling pribadi. Jadi kalau dia udah mulai agak bagaimana kencang, saya bilang dia, you sakit. Kalau saya lagi ngomong juga kencang, you sakit Pak. Jadi yang bisa sembuhkan dia, saya. Yang bisa sembuhkan saya, dia. The power of agreement. Itu sampai begitu. Kita ini semua yang ada di tempat ini, kalau kita ini merasa dia harus sembuhkan dirinya dia sendiri, itu berarti kesepakatan kita hilang. Gue harus sembuhkan dia harus sembuhkan gue. Kalau dia mulai sakit, dia sakit ya. Kalau saya mulai sakit, dia sakit. Ada mental isu kan kita. Kalau mental isu tidak dipulihkan, akan terjadi trust isu. Maka semua yang hadir dalam ruangan ini, kita yang hadir dalam ruangan ini, kenali penyakit kita di mana. Karena setiap orang punya background masing-masing. Dan semua orang punya penyakitnya di mana. Jadi kalau kita udah tahu sakit kita di mana, saya tidak percaya kita akan menjadi seorang konselor yang baik, yaitu bisa melayani diri kita secara pribadi karena kita lihat Tuhan yang hebat. Amin. Ayat 42b, ayat 44a, ayat 46a. Kita baca yang 42b. 1, 2, 3 ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan kata berkumpul di garis bawah 44a. Yuk klik touchscreen. 1, 2, 3 ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap apa? Kata berkumpul bersatu. 46. Sedap. Yang ada di sini Pak, di gini maksud gua. Mahal nih kayaknya ya, bisa bawa pulang ini. Ada touchscreen ya, parah lu kayaknya. Nah, kita udah, itu berarti kita satu roh. Ya kita baca yuk 46, 1, 2, 3 ya. Dengan bertekun dan dengan apa? Stop. Kalimatnya ada 3 kata kerja kan. Yang pertama apa? Berkumpul, bersatu, dan apa? Ini kita berkumpul nih. Belum tentu bersatu. Kelihatan nanti bersatu waktu makan bubur bareng-bareng. Saya udah lihat kayaknya ada bubur nih. Pendeta tuh matanya kelam. Orang saya pas masuk gereja kayaknya ada kecap nih. Bubur nih. Oh, hati gue penuh dengan sukacita. Kita nih berkumpul, ikut. Gereja ini sehat. Berkumpul, bersatu kita. Gereja-gereja di Jakarta gede-gede Pak. Ya Patri ini kalau ibadah bisa 3.000, 4.000. Ya kan? Ada gereja lagi. Kayak di Minden misalnya. Sekali khotbah 20.000 orang, 30.000 orang. Kalau lagi WL bilang, ayo saudara lihat kiri kanan, kasih tos, Tuhan Yesus baik. Benar kan? Pas pulang bareng-bareng satu lift. Padahal duduknya samping-sampingnya. Nyanyi worship sampai air mata jatuh. Kiri kanan tahu kok. Masuk lift bisa. Apalagi kalau lantainya lantai 21. Turun ke ground bawah gitu. Kapan ke lobby nih biar kelihatan. Padahal tadi barusan duduk samping-samping. Nggak bisa kita masuk di lift. Shalom Bu, tinggal di mana Bu? Oh iya, oke. Jangan kepo. Jangan cari tahu. Tegur aja. Kalau dia datang terus, ibu datang sendiri terus, suaminya mana udah cerai kan? Itu resek, itu namanya resek. Itu resek. Jangan kayak gitu. Kita tuh kadang-kadang kalau udah makin kenal, kita makin mau cari tahu urusan orang. Kita tahu pun kalau dia nggak kasih tahu kita harus ngomong. 100% tuh harusnya begitu. Tahu nih, saya banyak tahu loh, dalam banyak hal. Tapi kalau nggak kasih tahu saya nggak mau. Semua yang hadir begitu, berkumpul oke, bersatu oke. Ini akan sehati nih kita nih. Nah kalau orang udah sampai sehati Pak, Alkitab bilang apa? Mazmur 133. Jikalau engkau hidup rukun bersama, kata sehati sama dengan kata rukun. Kalau kalimat dalam bahasa Ibrani ehad, satu kesatuan nggak bisa dipisah. Kayak orang menikah tuh, dia buat agreement, kesepakatan tuh Pak. Itu ada kata ehad di dalamnya satu kesatuan. Itu juga mengacu kepada Tritunggal Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mengikat satu kesatuan. Jadi kalau orang sudah punya ada agreement, dia ikat nggak bisa dipisahkan. Nah kalau dia ikat kayak simpul tuh Pak, satu lepas, semua lepas, satu patah, semua patah, satu putus, semua putus. Dia nggak bisa dipisahkan. Kata sehati itu, maka kita bilang apa? Jikalau kau hidup rukun bersama saya, Tuhan perintahkan
Ada amin nggak? Yehova Jireh. Ada amin nggak? Mau lihat sehatinya? Makan buburnya bagi-bagi. Baru kelihatan tuh, Pak. Pas lagi ambil bubur pelan-pelan, ayamnya mulai tipis, Bapak dapat satu aja ya. Kesehatan ngerti ya? Belum ngambil, kita tahu teman kita butuh, kita bisa siapin. Sehati. Kita mau nih, lagi mau ini ya. Tiba-tiba istri kita bisa siapin. Ini Pak udah siapin Indomie. Kok lu tahu sih apa yang gue mau? Sehati ya. Kalau saya disakiti, dia duluan yang disakiti. Kalau saya dipuji, dia duluan yang dipuji. Jadi kalau kita lihat ada orang lain ngomongin istri kita udah sakit duluan. Wah lu kurang ajar lu ngomongin istri gue. Itu udah rasa orang kalau kesehatian. Kalau kita udah gak ada sehati, orang ngomongin pasangan kita, oh pantas memang dia begitu. Kalau kita sehati, kita nggak mungkin gitu. Hari ini gereja ini kalau sehati, saya tidak percaya Tuhan lakukan banyak mukjizat. Ayat 43, Pak Petrus nggak apa-apa waktu Pak. Saya ntar kayain pasti selesai Pak. 43 pasti selesai. Kalau nggak selesai kayaknya gue nggak tenang hidup gue nih. 43 kita baca yuk, 1, 2, 3 ya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu. Karena saya tanya nih, bagaimana rasul itu bisa lakukan banyak mukjizat dan tanda kalau orang itu yang berkumpul tidak bertobat? Orang itu kalau berkumpul, kalau tidak ada kesepakatan satu sama lain. Wah, ini hebatnya kita semua yang hadir dalam ruangan ini. Jangan harap ada sebuah mukjizat. Pak, saya kasih tahu ya Pak, Bu. Mukjizat itu jangan dilihat yang kasat mata, nggak boleh. Oh ini orang kita doakan sakit sembuh, enggak. Itu bukan mukjizat. Orang miskin tiba-tiba nggak ada kerjaan, punya kerjaan, nggak ada rumah, itu nggak mukjizat Pak. Itu hanya impact dari sebuah proses. Tahu nggak mukjizat itu apa? Lihat ya. Kalau kita sakit hari ini dan kita sadar waktu kita sakit kita sedang diproses oleh Tuhan lewat penyakit itu miracle. Jadi orang bisa tahu bahwa kalau dia punya masalah, bahwa dia sedang diproses oleh Tuhan. Maka di saat bersamaan mukjizat pasti terjadi. Karena orang bisa tahu kalau dia diproses, kalau bukan karena Tuhan, dia tidak tahu kalau dia diproses. Kalau engkau ada masalah dengan keluargamu, engkau sedang diproses Tuhan. Sadar kalau engkau sedang diproses Tuhan, saya yakin dan percaya itu mukjizat. Baru nanti Tuhan sembuhkan engkau, Tuhan pulihkan engkau, Tuhan cukupkan engkau. Itu hanya impact karena engkau sudah sadar engkau sedang diproses oleh Tuhan. Ada amin ya? Kalau sampai hari ini belum dapat jodoh, sedang diproses. Ya berarti, kenapa ya Pak? Saya kok nggak dapat jodoh? Tenang aja Pak. Kalau ada laki-laki nggak dapat jodoh, itu berarti ada perempuan nggak dapat jodoh. Karena Tuhan ciptakan berpasang-pasangan. Saya kasih tahu ya, nikah nggak ada jawaban, nikah tambah masalah. Siapa yang mau menikah? Welcome to the jungle. Kita masuk hutan yang nggak tahu kompas. Kita masuk hutan sama-sama dalam pernikahan, kita nggak tahu jalan pulangnya kemana. Kalau kita buat kompas masing-masing kok. Oh ada matahari sana kayaknya muncul nih, timur nih. Kita cari sendiri kompasnya. Konseling keluarga itu nggak mungkin tuntas Pak. Konseling keluarga itu nggak bisa dikonseling saudara. Yang bisa konseling keluarga adalah pribadimu, karena setiap keluarga partai beda-beda. Yang ini cocok buat orang yang nggak bisa, yang ini beda-beda. Manusia tuh beda-beda, nggak bisa dibuat. Kita kalau konseling keluarga gitu, yuk mau pulih nggak? Mau. Kalau kalian mau pulih, kita sepakat dulu nih. Yaitu apa? Semua salah ngaku salah. Karena kita nggak bisa damaikan dua pihak, kutub utara dan selatan. Ini kan satu Ukraina, satu Rusia. Susah. Jadi mereka harus ada kesepakatan dulu. Oke, semua ngaku salah, bisa grow-nya bareng-bareng. Semua yang hadir dalam ruangan ini, saya yakin mukjizat akan terjadi. 44, 45 kita baca yuk. Satu ayat lagi selesai ya, kita pulang makan bubur. 44 dari 44. Ini kayak agak rusak ya. Dari 44B. Oh ini kita dicatat. 44B dan 1, 2, 3 ya. Dan
Segala kepunyaan mereka adalah hebat, Pak. The power of agreement. Kuasa dari sebuah kesepakatan. Kalau orang sudah sepakat, udah gak hitung-hitung lagi berkatmu. Punya kamu, punya aku juga. Saya tadi baru kali ini naik mobil Tesla, kampungan gak sih gue? Pas masuk mobil Pak Petrus, saya mau katakan, mobil Bapak, mobilku juga. Minta kuncinya dong, Mak. Itu udik, bu udik. Benar saya. Ya jemaat, kalau kita udah semua takut Tuhan ya, kalau kita semua takut Tuhan ya, aduh, udah punya lo, ya gue juga udah pakai deh, sampai orang begitu loh. Nggak bisa lihat orang susah, lihat orang susah kayaknya udah gitu. Lihat ya, kenapa orang nggak bisa lihat orang susah? Tahu nggak saudara kenapa? Karena dia pernah tahu rasanya susah. Kalau orang nggak pernah tahu rasanya susah, dia tidak pernah merasakan susahnya orang. Tapi kalau anakmu lahir, udah hidupnya mewah, tapi lihat orang susah dia menangis, rohaninya sehat. Pasti bapak ibunya ngajar benar. Pas keluar nih, unlimited semua, kartu kredit unlimited, rumah mewah, semua mewah, hidup oke, nggak pernah tahu susah. Tapi lihat orang susah, Pak, tolong dong Pak, orang tuanya sukses, sehat. Kita sampai dengan titik the power of agreement. Kalau kita lihat ada orang di sekitar kita, ya kita mau tolong. Saya tahu yang percaya, itu karena Tuhan yang hebat. Kepunyaanmu, kepunyaanku juga, kata dia. 45, kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan apa? Tingkatnya tinggi, Pak. Banyak orang nggak punya nih, nggak punya rumah tempat tinggal. Ya udah deh, saya punya rumah nih di sini satu. Ya udah Pak, kamu tinggal dulu ya di sini ya. 3 tahun kamu cari sendiri. Sampai begitu loh. Jadi dia bisa jual, dia kasih keterangan buat orang lain. Itu kalau orang hatinya belum dijamah Tuhan, dia nggak bisa begitu. Kalau dia dari jamah Tuhan, ayo deh kita tolong dia. Kenapa? Karena dia tahu berkat itu datang daripada Tuhan. Kalau kita pergi, saudara pernah pergi ke Indonesia kan, kalau saudara makan di hotel mulia, dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada ya, di table 8 gitu, saudara kalau mau minum itu kan ada teh kembang ya, teh kembang itu ditaruh gitu kan, ya kalau teh kembang, jadi tuang tuh Pak, biasa itu yang sering nuang itu pakai baju comsam tapi itu, ya. Terus pakai apa besi panjang gitu, kalau dia setiap mau tuang dia pakai gaya depan kita, tapi tempat-tempat tuh nyebelin sini orang nih karena dia lihat begini kayak keren gitu ya. Jadi saya lagi minum sama teman saya, kembangnya kan, terus minum teh santai. Karena enak saya minum terus dong. Karena saya minum terus dia isi terus Pak airnya. Set dia isi. Nah saya lagi ngomong penting sama dia kan knowing nih orang. Kita lagi minum tiba-tiba dia begini. Apa sih orang? Dia ada di depan saya dia begini, muter badannya puter-puter sama dia. Saya bilang sama, ini orang kayak ganggu kita ngobrol ya. Gampang kok Pet. Apa? Yuk usah minum. Lu gak usah minum. SOP-nya dia, kalau diri manajernya kasih tahu, gelas gak boleh kosong, gelas kosong lu isi. Jadi udah penuh saya gak minum. Di otak saya mulai mikir, gak terasa saya minum lagi, diisi sama dia, saya udah gak marah. Kenapa? Kalau gelas itu kita gak minum, gak ada yang isi. Sama juga. Kalau berkat itu ada, kita berkat. Tuhan isi lagi. Tuhan isi lagi, Tuhan isi lagi, berkat dilepas, Tuhan isi. Kayak kita akhirnya nampungnya bingung, grateful banget dengan Tuhan. Saking kita grateful, kita give back, grateful give back, grateful give back. Jadi kita mau memberi terus, diisi lagi, memberi lagi, diisi lagi. Jadi yang siapin bubur hari ini, besok nasi uduk. Selain nasi uduk, nasi padang. Oh iya benar Pak. Ada orang yang menghemat hidupnya, dia berkekurangan. Tapi ada orang yang menebarkan hartanya, hidupnya selalu berkecukupan. Ada nggak? Semua yang hadir dalam ruangan ini, ingat yang terbaik. Segala sesuatu bukan punya kamu. Kita hanya operasional aja. Dan Tuhan izinkan kita untuk menikmati berkat itu. Yang setuju katakan.
beneran terakhir. 46 terakhir, pasti. 46, oke, thank you. Kata mereka terakhir. 1, 2, 3 ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan apa? Dan dengan apa? Ayat 47 kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan semua yang datang ke tempat ini harus happy, joyful, menikmati. Ada datang ke tempat ini hatinya tulus, bergaulnya juga tulus, asik banget. Kalau di dalam persekutuan ini, gereja ini begitu, Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa baru datang ke tempat ini. Nanti orang di luar sana kan ngomong gini, Pak. Orang di luar sana begini, "Lo gereja di mana?" JKI, Zire, Sydney. Oh iya, orang-orangnya asik banget. Tiap ibadah ngobrol santai, ada makan-makan tipis gitu ya, minum kopi, makan tipis, minum teh kopi tipis-tipis gitu. Oh, akhirnya mereka bilang, iya beda ya, sejak keluar dari zaman situ muka-mukanya happy semua. Itu jiwa nggak usah kita cari, Pak, dia datang sendiri. Ada di bawah di tempat ini, ada kemurahan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Pak, nyanyi ya Pak, satu lagi ya Pak ya. Ayo Bu, Pak, nyanyi yuk Pak, Bu, sini. Anton, Bu Siska, Poni. Ini suaranya bagus Pak, pecah 1, 2, 3, 4, 5. Mama sini Mas. Ayo nyanyi ya. Bro. Puji Tuhan, ini kita akan memberi kesaksian pujian ya. Pasti semua kita tahu lagu ini, waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Kau izinkan
gereja ini terus bertumbuh dalam Tuhan, semakin kuat dalam Tuhan, berkualitas dan kuantitas bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang hadir, mereka yang punya pergumulan, punya masalah, punya beban hidup, punya apapun, hari ini Tuhan selesaikan. Tuhan pulihkan gereja ini dan Tuhan merdekakan gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan. Bersama saya katakan amin. Tuhan ya, haleluya. Iya. Baik, siapa yang diberkati Tuhan pada hari ini? Haleluya. Mari kita beri apresiasi yang paling baik buat saya. Terima kasih, Pastor Petra. Saya suka dengerin khotbahnya dia, saudara ya. Gak nyangka kalau hari ini dia khotbah di tempat sini, saudara ya. Jadi sesuatu hal yang menurut saya ini berkat Tuhan. Ya, hari ini seharusnya saya yang bicara soal the power of agreement. Tapi Tuhan berkata kayaknya kamu nggak terlalu banyak bicara deh gitu ya. Jadi hari ini semua kita diberkati oleh Tuhan. Tapi Ibu, sebentar kita akan selesai dengan ibadah yang ada. Mari sebelumnya kita akan sebelum selesai kita akan bawa persembahan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih setiamu atas setiap kehidupan kami. Semua kami diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Kau kirim dari jauh. Walaupun tanpa ada perencanaan, tapi ada divine appointment pada hari ini. Dan kami sungguh merasa diberkati dengan firman yang disampaikan. Setelah kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan, Kau dipuji, Kau dipermuliakan ya Tuhan. Kau sendiri yang menjadi Tuhan dan Raja atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua kita berkata, amin. Berdiri bersama-sama kita selesai ibadah kita hari ini. Haleluya. Saya sih berdoa dari waktu ke waktu dia akan mengunjungi kita di sini, gitu. Jadi kita bisa terus saling bersinergi satu dengan yang lain ya. Bapak Ibu, setelah ini selesai jangan pulang dulu, karena ada satu hal yang cukup penting. Ada satu keluarga yang dulu menikah belum Kristen dan selama berjemaat di sini merasa bahwa hidupnya perlu diteguhkan pernikahannya. Hari ini saya sudah tidak usah khotbah soal pernikahan yang bahagia, sudah dapat ya. Dia secara Santoso dan istrinya yang sudah pakai bandung, dia minta diberkati tapi anaknya sudah 2. Anaknya didatangkan sama maminya dari Indonesia untuk acara hari ini ya. Itu keluarga yang pertama. Keluarga yang kedua adalah Bapak Dedi dan Ibu Yina. Ini adik saya. Jadi 25 tahun yang lalu dia menikah, saya tidak datang. Dia berkata, aku mau merayakan 25 years anniversary. Di mana? Di Bandungan. Tahu Bandungan Pak? Kota kecil di Jawa Barat. Apa di Bandungan? Sydney dong. Gampang. Hari ini saya akan mengucapkan dia juga. Jadi nanti kita pergi kemana-mana, ya. Jadi setelah itu kita akan bersama-sama berfellowship, ya. Itu ada yang tidak setuju? Kita mau berfellowship.
Coba keterlaluan, tidak setuju. Saya bersyukur juga rekan-rekan yang bisa hadir di sini, teman-teman yang bisa menopang acara mereka juga. Gitu ya. Nanti siang mau khotbah lagi, Pak. Tidak berani dia. Waktu jalan-jalan saya kapan katanya gitu. Gak apa-apa, Pak. Tapi kalau Tuhan mendorong, jangan keraskan hati. Enak gitu itu baca kan begitu. Ya toh? Bayang-bayangi dengan wajahnya Pak Iwan ini pendetanya siapa? Bayang-bayangi dan berkata, ya deh, gua nyerah. Kita doakan ya. Ya selesai. Bapak surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa hari ini. Pastor Petra dan seluruh rombongan Tuhan berkati. Bahkan ketika mereka juga ke Melbourne, kembali ke Indonesia, Tuhan berkati. Cukupkan kita kesehatan sehingga semuanya Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan kami berdoa sementara akan ada doa untuk penentuan pernikahan dan juga untuk anniversary pernikahan. Kami tahu Tuhan, keluarga itu adalah rencanamu sendiri. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan, itu artinya mereka tahu apa yang sudah dijalani. Ketika dijalani bersama dengan Tuhan, mereka mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih. Dan kami akan pulang nanti. Kami akan mengerjakan tugas-tugas kami selanjutnya. Bapak Ibu, kedangkan tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian. Hari sekarang